Penjagalan Anies ini itu bisa memancing terjadinya pemberontakan rakyat. Orang ini sebut jegal Anies lewat Formula E bisa picu pemberontakan rakyat. Ditulis oleh X Hardy. Sejak KPK mengusut kasus Formula E, melakukan gelar perkara hingga memeriksa Anies Baswedan, mulai berjamur narasi-narasi yang menyebut bahwa Anies akan dikriminalisasi. Anies akan dijadikan tersangka sehingga tidak bisa menjadi capres. KPK sengaja memaksa agar Anies diproses hukum. Begitulah yang kita dengar di media sosial. Diperkeruh dan digoreng oleh pendukung Anies serta gerombolan kadrun agar KPK yang menjadi musuh. Sedangkan Anies adalah pahlawan suci yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Menanggapi isu KPK menjegal Anies di Pilpres, anggota DPD RI Tamsil Limrung menyebut, jika benar terjadi penjegalan kepada Anies melalui Formula E, dapat memancing terjadinya pemberontakan oleh rakyat. Penjagalan Anies ini itu bisa memancing terjadinya pemberontakan rakyat. Tamsil mengaku dapat memancing pemberontakan rakyat bukan tanpa alasan, karena ini penyumbatan aspirasi. Dia lantas mempertanyakan, kenapa terlalu ngotot untuk mencari kesalahan Anies? Penjagalan Anies ini itu bisa memancing terjadinya pemberontakan rakyat. Karena ini penyumbatan aspirasi kalau memang. Kenapa terlalu ngotot untuk mencari kesalahan-kesalahan Anies yang semua sudah bersepakat bahwa Formula E ini tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya. Padahal nyata-nyata ada sesuatu yang terjadi kerugian negara itu, misalnya rumah sakit sumber waras dan lain-lain. Kenapa bukan itu yang lebih difokuskan lebih dahulu? Atau IKTP yang jelas. IKTP kan sudah ada terbukti, sudah di penjara. Atau yang lainnya, banyak yang lainnya. Itu orang sekampung saya, Masihu ini sampai sekarang belum ditemukan. Apa memang tidak dicari atau bagaimana? Kenapa bukan fokus pada yang jadi bisa itu? Memungkinkan rakyat yang akan marah kalau ini hal yang masih remeh-temeh mau dimunculkan yang sudah jelas-jelas tidak dilakukan itu ada memungkinkan. Silahkan kalau itu dilakukan secara objektif. Tapi ini kan begitu banyak pakar hukum, begitu banyak orang-orang yang pernah di KPK yang memandang bahwa ini terlalu dipaksakan. Ya, atau ada pesanan itu ya itu pasti akan terkesan seperti itu. Wow, siapakah Tamsil Limrung? Saya coba-coba bertanya pada paman Google. Ternyata kader PKS. Yah, PKS lagi. Ralat kalau informasi ini salah. Tapi sepertinya memang PKS sih. Pasalnya Tamsil heran, kenapa mata tidak diarahkan kepada yang nyata-nyata menjadi sesuatu kerugian negara. Misalnya kasus rumah sakit sumber waras. Ahok yang diserang pula. Jadi sepertinya memang benar kader PKS. Terlalu gampang ditebak cara dan gaya omongannya. Perlu diketahui, kasus rumah sakit sumber waras sudah dianggap clear oleh KPK karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Kasus ini sudah pernah diusut dan clear. Hari gini masih seret nama Ahok? Gak zaman lagi deh. Ahok juga tidak ikut Pilpres. Ngapain kelojotan? Santai aja bro. Pakai alasan yang lebih cerdas. Jangan melebar ke sana kemari. Seolah partai situ sudah sangat suci tanpa noda. Sedangkan kasus Formula E,
belum diusut tuntas saja sudah banyak yang gerah dan kelojotan seperti disengat belut listrik. Kalau mau fair, biarkan KPK bekerja dan menyelesaikan kasus ini. Kalau mau fair, tantang KPK buktikan apakah ada unsur kerugian negara di Formula E, bukan menggunakan asumsi asal-asalan hasil ngarang-ngarang seenak jidat. Lucunya lagi, Tamsil menyebutkan bahwa Formula E ini tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya. Masa sih? Bagaimana dengan komitmen fee? Di mana bukti bayarnya? Kepada siapa bayarnya? Itu tidak jelas, masih misteri. Yang artinya ada unsur kejanggalan atau bahkan bau busuk yang sengaja ditutup rapat. Dan lucunya lagi, orang ini bicara soal pemberontakan rakyat. Rakyat yang mana yang mau berontak? Jangan samaratakan semua rakyat. Kalau mau berontak, itu dipastikan kelompok kadrun atau pasukan penjual agama yang doyan makan nasi bungkus. Mayoritas rakyat malah kepingin kasus ini diusut sampai tuntas. Dipikirnya Anies itu kayak Lukas NMB, jadi tersangka, tak senang lalu kerahkan massa untuk melindunginya. Lucu dong kalau misalnya pasukan nasi bungkus mengawal Anies. Nggak elegan banget, nggak keren. Tak usah bawa-bawa rakyat ya, geli dengarnya. Bilang saja pemberontakan kadrun, mungkin lebih masuk akal. Atau pemberontakan dari pendukung Anies, ini juga boleh. Jangan bawa-bawa seluruh rakyat seolah semua orang mendukung Anies. Mual jadinya. Banyak yang sudah mual melihat tingkah Anies yang munafik. Sebagian mungkin sudah OTW mau muntah saking tak tahan. Jujur saja, bahkan ada sebagian yang berharap Anies diproses hukum atau bahkan ditangkap. Banyak yang senang jika Anies tidak jadi capres. Jadi pemberontakan apa yang dimaksud? Elektabilitas saja tak bagus-bagus amat. Lebih banyak menghuni posisi ketiga. Kalau memang mau berontak, malah lebih bagus. Biar semua ditangkap saja. Dan Anies pun rusak nama baiknya. Persis seperti yang pernah dia katakan, perilaku pendukung mencerminkan yang didukung. Kalau Anies gol, rasanya lebih mungkin terjadi pesta rakyat 7 hari 7 malam. Rakyat mungkin akan bergembira ria. Karena Anies out, maka politik identitas jadi out. Pilpres dan pemilu lebih aman dan damai tanpa provokasi dan hoak dari kelompok sebelah. Yang berontak mungkin secuil kelompok yang memang dari dulu suka berulah. Tinggal siram saja pakai water cannon. Pasti kocar-kacir mencari tempat aman. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.